Alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 You'll be alright, 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 right. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat anda semua. Kita ketemu lagi dalam channel Kisah Ada Nyata dengan Pak Demos. Kita akan training action. Jadi sudah belajar kita sudah cukup. Kita akan action saat ini. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana. Ayo ikuti terus channel Pade. Tetap di stay tune. Ada kisah nyata. Dengan channel Ada Kisah Nyata dengan Pak Demos. Kesempatan ini kita akan action. Jadi sudah cukup waktu kita bicara sampai Pade ini berlendir-lendir. Tapi sekarang kita action. Bagaimana caranya kita memulai menjual produk kita ke luar negeri. Anda juga ya penonton, para peserta pelatihan juga jangan cuma jadi peserta pelatihan atau jadi penonton. Pak D akan sangat menyesal kalau Anda tidak action, tidak melakukan sesuatu. Next, kita lanjut. Penonton atau peserta pelatihan akan bertanya-tanya apa yang mau dijual. Baik, Pak D akan coba untuk mereview kembali bulan 8, bulan 7, bulan depan, berapa hari lagi terjadi perubahan musim, di mana di lintang bumi bagian selatan terjadi musim panas, bumi bagian utara terjadi musim dingin. Ini terkait erat dengan musim sasaran negara kita. Baik, kita akan berbicara musim panas di negara-negara seperti Taiwan, Korea, Cina, Jepang, Hong Kong, Macau. Yo, bisa? Sampai situ? Maka produk yang kita akan ngomongkan produk itu terkait erat dengan budaya, terkait erat dengan musim. Jangan kemana-mana, stay tune tetap di Pade. Kita lanjut lagi. Untuk beberapa negara seperti Jepang, Korea, dan Taiwan, Pade mengusulkan kepada saudara-saudara untuk mempromosikan beberapa produk seperti jus sirsak, ya. Jadi saudara peras sirsaknya, ambil pulpnya, boleh ditawarkan itu. Atau markisa untuk Anda yang tinggal di Makassar, untuk Anda yang tinggal di Medan atau Sumatera Utara, Anda boleh menawarkan produk-produk itu. Sekarang timbul pertanyaan, loh kalau saya tidak punya modal bagaimana Pak De? Kita akan sambung, kita akan bicarakan itu nanti. Tapi kita akan bicarakan produk dulu, gimana produk-produk ini. Yang selanjutnya adalah
produk herbal-herbalan atau jamuan. Seperti untuk yang ke Malaysia, kunyit hitam sangat laris manis, ya. Temulawak hitam sangat laris manis. Jahe merah, Anda boleh cari produknya itu. Yang pertama. Nanti ada pertanyaan, Pak De, saya ini tidak punya modal, tidak punya apa-apa. Kita akan bicarakan nanti. Selanjutnya, yang sedang tren saat-saat ini, produk itu adalah satu, daun kelor kering atau serbuk kelor. Tujuannya jelas, Korea dan Jepang. Anda boleh menawarkan produk-produk itu ke sana. Jangan khawatir kalau Anda tidak punya modal, nanti kita akan bicarakan sesuai sesi ini. Yang terakhir adalah ketepeng Cina yang lagi tren, lagi oke. Anda boleh jualan itu. Pertama, tumbuhan itu endemik, ada di mana-mana. Tapi di luar negeri laku. Yang selanjutnya apa? Akar alang-alang. Anda boleh jualan itu juga. Jadi jangan berhenti sampai di situ, jangan membatasi cara berpikir Anda, jangan membatasi cara bertindak Anda. Buka mata, buka telinga. Kita sambung ya. Lagi. Tadi ada pertanyaan, Pak De, saya ini tidak punya apa-apa, tidak punya modal, hidup di gubuk derita. Oke, no problem. Kita bisa sama-sama mulai. Pak De akan menyarankan Anda memulai dengan sebuah tekad. Baik, kalau tidak punya produk atau produk itu ada di sekitar Anda bisa manfaatkan orang lain, membeli dari orang lain. Tetapi seandainya kita ini tidak punya uang, bagaimana? Baik, Pak De akan buat satu contoh. Anda promosi dulu, promosi terus. Ketika ada inquiry masuk atau pesanan masuk, Anda respon. Tapi Pak De mau ingatkan, jangan banyak-banyak dulu. Sekapasitas 60 feet, kontainer 60 feet berarti sekitar 28 ton atau 40 feet, ya sekitar 10 ton. Jangan terlalu banyak, jangan kemaruk, jangan serakah. Lakukan pelan-pelan. Yang kedua, Anda setelah sampai di inquiry, kita lanjut. Setelah sampai inquiry, tentunya Anda akan membuat invoice, commercial invoice. Commercial invoice itu atau yang disebut dengan negosiasi dagang. Anda harus mulai dengan memesan letter of credit yang bisa menghasilkan duit untuk Anda berproduksi seminim-minimnya bisa mendapatkan kredit. Anda mengantongi letter of credit, Anda sudah bisa bekerja. Minta yang red clause, yang revolving kalau dia mau ingin produk jangka panjang. Tapi kalau produknya itu cuma sekali saja, maka Anda minta red clause yang non revolving. Tetapi minta yang clean, cuma COE, Certificate of Analysis untuk berat dan fumigasi. Jangan minta yang macam-macam sehingga tidak mempersulit Anda, juga mengecilkan kos pembuatan dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari biaya yang tidak perlu. Nah, kalau Anda sudah sampai di letter of credit, maka Anda boleh mengajukan kredit produksi, kredit ekspor kepada bank penerima LC Anda. Biasanya ketika Anda menerima LC, mereka sudah menawarkan. Oke, baik, sampai situ sudah mulai paham. Jadi pertanyaannya, Pak De, saya ini tinggal di gubuk derita, nggak makan aja nggak cukup. No. Sekarang saya sudah kasih tahu, kita mulai dari nol. Dan saya juga hari ini sudah mempromosikan produk saya ke beberapa KBRI di Indonesia, di luar negeri, dan sudah ada respon. Dan kita akan mulai ya, saya akan pandu Anda satu persatu. Kita sambung. Ketika kredit ekspor Anda sudah cair, Anda sudah boleh berproduksi. Makanya dalam hal ini minta pengiriman. Jadi begini, ketika Anda terima LC sampai masa pengiriman tuh Anda harus bisa hitung pengirimannya ini berapa lama. Kalau masa berproduksi sebulan, maka Anda minta waktu 2 bulan atau 3 bulan masa pengiriman. Sehingga nanti LC-nya katakanlah nanti sekarang bulan 7 ya, nanti bulan 10 pengiriman.
tetapi Anda mengirim di bulan 8 atau bulan 9, mempercepat satu langkah. Begitu. Tetapi juga Anda membangun trust dengan pembeli Anda. Masih bingung? Pak De akan ulangi lagi kalau masih bingung. Biasanya itu pertanyaan, Pak De saya tidak punya modal. Nah ini. Jadi jangan dikira orang ekspor itu banyak duit. Orang ekspor itu tidak punya duit. Cuma memanfaatkan instrumen hukum, memanfaatkan instrumen keuangan di negara ini. Karena saya pernah melakukan, oke, tanpa satu peser pun di kantong saya. No problem. Yang utama dapatkan letter of creditnya dulu. Setelah invoice, commercial invoice Anda punya sudah selesai, pro forma invoice-nya sudah selesai, Anda terima letter of credit, Anda berada di jalan yang benar. Kita sambung ya, kita sambung proses kerjanya. Sambung lagi proses kerja ketika kadang-kadang kita terima letter of credit itu kita takut juga. Saya pertama kali terima letter of credit, saya takut. Ini bisa nggak saya kerja? Atau nanti saya kena penalti? No problem, kena penalti tidak berdosa. Mau masuk penjara nggak apa-apa, yang penting jangan bikin dosa. Tetapi kalau untuk produk-produk yang gampang, yang endemik, tumbuh liar di mana-mana, masa nggak bisa? Ya toh. Jadi lakukan saja. Ada pertanyaan silakan. Makanya Pak De membangun komunitas ini. Anda bergabung sudah di calon eksportir lewat FB. Cari di Facebook calon eksportir. Bergabung di kelompok itu. Anda boleh nanya-nanya di sana. Oke, kalau Anda sudah puas dengan pekerjaan Anda, terima gaji 4 juta per bulan, jangan. Tapi kalau Anda tidak puas dengan gaji Anda, ingin berubah, ingin menjadi eksportir, gabung dengan Pak De. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan ke komen. Jangan lupa like, subscribe-nya. Subscribe Anda mendukung channel ini sehingga Pak De bisa memberikan banyak masukan buat Anda. Saat ini Pak De akan memberikan beberapa contoh surat. Nah betul, akan memberikan beberapa surat yang contoh-contoh surat permintaan permohonan pencarian pembeli di KBRI seluruh Indonesia, oke? Setelah cuap-cuap Pak De, kalau ada yang sakit hati mohon maaf yo. Pertama adalah kita membuat surat kepada KBRI di seluruh dunia. Tergantung Anda mau jual produk Anda kemana. Ya. Surat itu Anda masuk dulu deh. Anda klik, Anda cari di pencarian di Facebook. Anda cari KBRI umpama Korea. KBRI Korea. Begitu ketemu, langsung buka. Terus di kolom wall, di kolom status Anda tulis surat, ya. Isinya begini, kepada yang terhormat Kedutaan Besar Republik Indonesia Korea. Siki Abtu Atase Perdagangan Republik Indonesia di Seoul. Dengan hormat. Perihal dulu. Perihal permohonan bantuan pencarian pembeli. Setelah itu dengan hormat. Nama saya Abdul Roso. Umpama saya adalah seorang pengusaha. Walaupun Anda ini bukan pengusaha, kan Anda ini seorang pengusaha. Pengusaha herbal di Indonesia yang sudah eksis kurang lebih selama 3 tahun. Walaupun Anda ini baru, katakan saja untuk meyakinkan orang lain. Memang kita bohong, tapi itu untuk sebuah negosiasi, untuk sebuah kesuksesan. Selama 3 tahun ini saya terus mencari mencari pembeli produk herbal asal Indonesia. Nama produk saya, ya, nama produk saya adalah umpamanya ya, lidah buaya atau lidah mertua. Tinggal pilih aja, lidah mertua, lidah buaya sama-sama lidah kok. Terus kemampuan produksi saya, alamat kantor saya di sini, nomor kontak, personal kontak. Oke, sampai di situ saya bermohon kepada
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Siki Atase Perdagangan Republik Indonesia, untuk membantu saya mencarikan buyer untuk produk-produk saya tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Hormat saya, Abdul Roso. Terus kontak person, nomor HP. Tutup. Langsung klik kirim. Nanti besok hari kerja, orang atasnya perdagangan atau orang KBRI itu akan mengirim Anda sebuah balasan yang isinya adalah silakan mengontak atasnya perdagangan. Dia kasih emailnya. Nah, di situ Anda mulai bermain, Anda membuat semacam invoice, tapi bukan pro forma, invoice penawaran. Pak, dia belum jelaskan ya, invoice penawaran. Jadi Anda invoice penawaran itu begini: kepada yang terhormat atasnya perdagangan Republik Indonesia di Seoul, perihal permohonan bantuan pencarian pembeli atau buyer. Oke? Terus nama saya Abdul Roso, nama PT saya Abdul Joyo Abadi, umpama saya mempunyai produk ini dengan kapasitas produksi sekian, bermohon kepada atasnya perdagangan Republik Indonesia kiranya dapat membantu saya mencarikan saya buyer atau pembeli. Harga, jangan taruh harga dulu, pembeli dulu. Hormat saya Abdul Roso, untuk PT Abdul Joyo. Nah, setelah itu taruh kontak person, nomor HP Anda. Tunggu 3 hari kemudian ada balasan dan Anda langsung eksis. Busa ngomong ini. Oke? Sudah dapat email, Anda sudah bisa mengemail dan mereka akan membalas. Mereka akan membalas itu memberikan Anda nama-nama daftar pembeli atau daftar buyer. Dan Anda melakukan actionnya adalah mengontak satu-satu buyer itu. Oke? Tapi bahasanya beda. Bagaimana bahasa penawaran kita kepada calon buyer itu beda. Anda menggunakan bahasa Inggris. Kalau dia bahasa Korea, bahasa Inggris Anda cari Google Translate, Anda translate ke bahasa Korea. Tapi ada Inggrisnya juga, sehingga ada 2 bahasa Anda ngirim penawaran Anda. Sampai situ Pak D memberikan Anda saran dan informasi. Tetap stay tune, jangan lupa subscribe, like and comment, jangan lupa. Oke? Anda action, jangan cuma jadi penonton, jangan cuma ngomong gede, jangan cuma menjadi komentator. Action. Salam sukses. Ciao.